satu sisi kita adalah manusia yang terbatas, termasuk dalam perencanaan yang kita buat sendiri. Namun, Allah yang kita percaya adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat. Segala perencanaan kita akan terlaksana jika Tuhan menghendaki hal tersebut. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka itu akan terjadi. Jadi sahabat, berserah dan percayalah padanya karena semua kehendak Tuhan itu baik. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah apa yang Kau kehendaki. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya hari ini apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi kehendakmu benar-benar terjadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa supaya hari ini Tuhan sendiri yang memimpin kita menerima janji Tuhan ini. Bapak, kami bersyukur, kami percaya apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi atas kami. Biarlah kehendak kami sepakat dengan kehendak-Mu. Untuk kami percaya firman yang kami dengar hari ini menyembuhkan, memulihkan, dan membebaskan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Lukas pasal ke-18 ayat ke-40 sampai dengan yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Mari kita baca ayat selanjutnya. Lukas 18 ayat 42 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Wah, luar biasa ya. Mujizat Tuhan itu benar-benar nyata ya. Puji Tuhan, inilah kasih Yesus pada orang buta ini. Dengan berkata, apa yang kamu inginkan aku lakukan untukmu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, what do you want me to do for you? Dan dia menjawab, Tuhan katanya, tolonglah aku ingin melihat lagi. Wow, dia berkata dalam bahasa Inggrisnya, Master, he said, please, I want to see. Wow, luar biasa ya. Kayak begitu ya. Wow, supaya Yesus ingin menjawab apa yang menjadi kerinduan daripada orang ini ya. Puji Tuhan, bukan ini yang selalu kita kehendaki. Bahwa kita ingin sembuh,
kita ingin pulih, Iya. kita ingin ditolong, Iya. kita ingin supaya kita menjadi lebih baik. Hidup dan- kita menjadi lebih Iya, baik hidup ya. kita jauh lebih baik Iya. dan kita ingin supaya doa kita dijawab. Iya. Bayangkan selama hidupnya orang yang buta ini dan sudah bertahun-tahun hidup dengan mata yang buta ya. Iya. Nah, Pasti secara tapi logika. dia ingin sekali gitu. Iya, dan dia secara logika mana mungkin bisa sembuh ya. Dan ingin sekali sembuh, tapi dia berpikir mana mungkin Iya, aku iya, sembuh iya. ya. Makanya dia berharap sekali mengalami kesembuhan ini. Ya. Amin. Nah, jadi secara logika manusia sudah tidak mungkin dapat melihat kembali. Dan tidak mungkin juga dapat disembuhkan. Dan tidak mungkin hidupnya bisa normal kembali ya. Itu secara logika ya. Tapi perjumpaannya dengan Yesus telah mengubah hidupnya dan telah mengubah masa depannya. Karena dalam sekejap Tuhan menyembuhkan matanya dan dia dapat melihat. Wow, luar biasa ya. Amin. Bukankah ini luar biasa? Ya. Yesus begitu baik, begitu mengasihi kita, begitu peduli kepada kita. Dan Yesus mau mewujudkan apa yang menjadi pengharapan kita, Ya. apa yang menjadi kerinduan kita dan kebutuhan kita. Sehingga ketika kita datang kepada Yesus dan Ya. berjumpa dengan Yesus, maka Tuhan mewujudkan apa yang kita kehendaki. Wah, luar biasa ya. Tuhan perjumpaan mewujudkan apa ini. yang kita kehendaki. Amin. Amin. Nah, melalui kisah orang buta ini, Tuhan sedang berbicara kepada kita secara pribadi saat ini. Apa yang engkau kehendaki, ya? Apa yang kau inginkan aku lakukan untukmu? Atau dengan bahasa Inggris dikatakan, what do you want me to do for you? Wow, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Jadi, Yesus sedang berkata saat ini kepada kita, apa yang paling kita inginkan atau apa yang paling kita butuhkan agar Tuhan dapat melakukan Iya. atau Tuhan dapat berbuat sesuatu untuk menolong kita, menyembuhkan kita, Iya. dan membebaskan kita dari segala masalah atau penyakit yang sudah bertahun-tahun tidak disembuhkan, tidak bisa sembuh dan tidak ada jalan keluar bagi kita. Amin. Nah, Tuhan. kemudian respon kita setelah mendengar perkataan Yesus yang bersedia untuk menolong kita ini menjadi seperti orang buta ini respon kita ya. Kita harus seperti orang buta ini ya. Yang segera meresponi, menjawab dan meraih, mendeklarasikan bahwa Tuhan tolonglah aku ingin melihat lagi. Atau dalam bahasa Inggris, Master, please I want to see. Wow, amin ya. Demikian juga dengan kita. Biarlah saat ini dengan iman, Ya, setelah mendengar firman Tuhan ini, segera meresponi ya. dan menjawab, meraih dan mendeklarasikan, Tuhan tolong aku, bebaskan aku, sembuhkan aku, pulihkan aku dari penyakitku dan dari semua masalahku saat ini juga. Amin. Ya, Amin. wow. Terjadi ya. Terjadi Amin. bagiku Nah, sahabat ya. yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Lukas 18 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, inilah hati Tuhan kepada orang-orang pilihannya, yaitu kepada orang-orang yang dikasihinya, yang siang malam berseru dan berdoa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu, menunda-nunda atau berlambat-lambat untuk menolong orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, dan yang percaya kepada Tuhan. Amin. Pegang ini ya, Tuhan tidak pernah menunda-nunda ya. Melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang peduli pada kita, dan Tuhan yang mau menolong dan menyembuhkan kita. Oleh karena itu, segera datang kepada Tuhan Ya. dan ungkapkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Lalu percaya bahwa Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki untuk menolong dan menyembuhkan kita. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada Di terang kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari
Mazmur 121 ayat 2 dan 7. Demikian firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Puji Tuhan, inilah janji Tuhan untuk kita. Dan inilah jaminan Tuhan untuk kita, bahwa pertolongan yang sejati hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pertolongan kita datang bukan dari uang, harta, kekayaan, atau dari manusia. Sebab hanya Tuhan yang dapat menjaga kita dari segala kecelakaan. Artinya dari segala malapetaka dan dari segala rancangan jahat. Bahkan Tuhan menjamin bahwa hanya Tuhan yang dapat menjaga nyawa kita. Jadi bukan sekali lagi harta, uang, kekayaan, dan manusia yang dapat menjaga nyawa kita. Oleh karena itu, apabila saat ini engkau sedang sakit dan butuh kesembuhan, engkau sedang lemah dan butuh dikuatkan, engkau sedang dalam kesusahan dan butuh ditolong, saat ini juga segera datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan penolong kita yang sejati. Amin. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami Di Terang Kasih Menerangi Dalam Kasih Tuhan. Dengan tema apa yang kau kehendaki. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Satu di antaranya, silakan saya. Ini dari Yuni Suisa. Ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Yuni. Kami berharap Yuni sedang menyaksikan nih ya saat ini acara ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya mau bertanya, di dalam perjalanan hidup saya sering dihadapkan suatu pilihan yang berat. Dan saya bingung dalam menentukan pilihan. Bagaimana cara saya bisa tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya? Wow, Yuni luar biasa ya. Yuni ini benar-benar cari Tuhan. Cari Tuhan. Dia kepingin ini. bener hidupnya. Iya ya. Tenang aja ya Yuni ya. Percaya ya bahwa Tuhan ingin menjawab dan menolong Yuni untuk dapat mengerti dan memilih kehendak Tuhan. Amin ya. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, Tuhan katakan apa yang kau kehendaki ya. Jadi Yuni banyaklah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang disingkapkan oleh Roh Kudus. Kemudian minta Roh Kudus berbicara kepada Yuni melalui firman Tuhan itu supaya Yuni dapat mengetahui, memilih dan memutuskan mana yang menjadi kehendak Tuhan ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wow, ini firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini. Tuhan mengatakan bahwa semua tulisan itu yang diilhamkan oleh Allah itu sangat bermanfaat. Iya, itu firman Tuhan itu ya. Firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk mengajar kita. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Jadi ini ternyata kerinduanmu itu Tuhan mau jawab ya ketika engkau baca firman. Pasti ada firman itu berbicara. Ya, Roh Kudus akan menghidupkan firman itu. Sehingga engkau akan bisa memutuskan dan memilih yang benar. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya Yuni ya. Dan juga dengan sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin juga sedang bertanya nih seperti ini. Gimana nih memutuskan sesuatu, memilih sesuatu gitu ya. Semua jawabannya ada di dalam firman Tuhan itu. Ketika firman Tuhan itu kita renungkan, kita baca, maka minta Roh Kudus mengungkapkan semua apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita ya. Jadi hari ini biarlah kita datang kepada Tuhan, kita mau meminta kepada Tuhan supaya kita punya kerinduan yang lebih lagi untuk kita melihat
dan menemukan kebenaran di dalam firman-Nya ya. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anakmu Yuni yang sungguh-sungguh Tuhan mencari Engkau dan ingin hidup benar di hadapan-Mu dengan mengambil semua pilihan dan keputusan berdasarkan kehendak-Mu ya Tuhan. Juga mungkin ada sahabat yang baik yang lain yang seperti Yuni ini Tuhan merindukan untuk bisa memilih dan memutuskan sesuai kehendak Tuhan. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kami semua ini, kami melekat dengan Engkau. Kami merenungkan firman-Mu, perkataan-Mu, janji-Mu. Dan kami tahu Tuhan apa yang ada dalam firman-Mu itu adalah ungkapan daripada isi hati-Mu sendiri. Dan dari situlah kami dapat melihat dan kami dapat memilih serta memutuskan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu mulai hari ini biarlah kerinduan kami akan kebenaran-Mu itu terus dinyatakan khususnya untuk anakmu Yuni yang terkasih, bahkan sahabat kami yang baik yang lainnya. Biarlah mulai saat ini kami mau Tuhan terus melekat dengan Engkau, merenungkan firman-Mu, membacanya dan memperoleh tuntunan daripada Roh Kudus sehingga kami memperoleh rema dari kebenaran firman itu. Sehingga kami bisa berjalan dalam hidup kami ini untuk memilih dan memutuskan apa yang benar yang sesuai kehendak-Mu. Sehingga hidup kami menggenapi rencana-Mu, tujuan hidup kami digenapi dan kami beroleh kemenangan yang memuliakan Engkau. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Berikutnya ada DM dari Indah Pati Nasarani. Shalom Pak Agus dan Bu Mala serta sahabat Terang Kasih. Shalom juga Indah. Berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini. Demikian isi DM dari Indah. Saya mau tanya, menurut ajaran Kristen, apakah jodoh itu atas kehendak dan di tangan Tuhan atau di tangan kita? Terima kasih, Tuhan berkati. Wah, ini memang soal jodoh ini sensitif ya. Indah, memang jodoh ada di tangan Tuhan ya. Artinya kita harus minta sama Tuhan ya. Kita berdoa sama Tuhan supaya dipertemukan dengan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin gitu ya. Dan sesuai dengan tema apa yang kau kehendaki ya. Tetapi yang sering terjadi kadang-kadang kita nggak sadar nih ya. Kita ambil keputusan, kita memilih dulu. Baru kita berdoa. Tuhan bener gak nih jodohnya ya gitu ya. Terus tolong deh Tuhan dipas-pasin gitu doanya gitu ya. Padahal sih enggak gitu ya. Nah, kita memilih menurut apa yang kita mau gitu ya. Jadi Indah berdoa supaya kita minta semua yang bukan rencana Tuhan dijauhkan dari Indah. Amin. Nah gitu aja doa Tuhan, yang bukan rencana Tuhan dijauhkan gitu ya. Ada firman-Nya, orang yang membangun engkau akan datang bersegera. Amin. Tapi orang yang akan merombak, merusak engkau akan meninggalkan engkau. Nah tuh Indah, pegang itu ya. Jadi semua orang yang gak benar dijauhkan dari Indah ya. Minta supaya Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sesuai dengan rencana Tuhan. Lalu percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin ya. Jadi sekali lagi biarkan dalam doa Indah ini libatkan Tuhan ya. Karena firman Tuhan berkata demikian. Ayat 40 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wah. Amin ya. Jadi Indah percaya jodohnya udah ada, cuma belum ketemu gitu ya. Belum dipertemukan gitu. Nah hari ini biar rencana Tuhan yang mempertemukanmu dengan jodoh yang sesuai dengan Tuhan ya. Yuk kita berdoa ya Tuhan. Kita berdoa supaya Indah hatinya dan matanya, pikirannya semua fokus pada rencana Tuhan. Kami berdoa jauhkan semua yang bukan rencana Tuhan. Pertemukan Indah dengan orang yang sesuai dengan rencana Tuhan. Biarlah buka hatinya untuk melihat bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik. Kita berdoa juga untuk sahabat yang baik yang sedang bergumul soal jodoh dan pasangan hidup. Biarlah hari ini Tuhan mereka menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan mempertemukan mereka dengan jodoh yang sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab firman-Mu berkata bahwa tidak satupun rencana Tuhan yang gagal. Kami percaya dan pegang janji Tuhan ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Nah bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM
komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Nah, sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti yang dimaksud dengan apa yang Kau kehendaki. Yang pertama, sebagai orang beriman kita jangan meragukan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang peduli kepada kita, dan Tuhan yang mau menolong dan menyembuhkan kita. Yang kedua, sebagai orang beriman kita jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Segera datang kepada Tuhan dan ungkapkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Lalu percaya bahwa Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki untuk menolong dan menyembuhkan kita. Ketiga, sebagai orang beriman kita harus mempunyai belief system atau sistem keyakinan yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu, menunda-nunda, atau berlambat-lambat untuk menolong orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, dan yang percaya kepada Tuhan. Nah sahabat yang baik, apakah yang kau kehendaki supaya Tuhan dapat menolongmu saat ini? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, apapun masalahmu saat ini juga, segeralah datang kepada Tuhan dan percaya bahwa saat ini juga Tuhan akan melakukan apa yang kau kehendaki itu untuk menolong dan menyembuhkanmu. Oleh karena itu mari buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang menolong dan menyembuhkanmu. Mari kita datang kepadanya. Bapa di surga, kami percaya, kami bersyukur dan kami bersuka cita karena Engkau sangat mengasihi kami, sangat peduli kepada kami, sangat ingin menolong dan menyembuhkan kami saat ini juga. Dengan iman kami percaya, kami meresponi, kami meraih dan kami mendeklarasikan janji Tuhan ini. Bahwa saat ini juga Tuhan melakukan apa yang kami kehendaki, kami disembuhkan, dipulihkan, dan dibebaskan dari penyakit kami dan masalah kami. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertakanku dan peliharaku